Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ari Ramadan, SPD MPDT, salah seorang dosen pada Prodi Desain Komunikasi Visual, Departemen Seni Rupa, Fakultas Bahasa dan Seni Universitas Negeri Padang. Video ini dibuat dalam rangka PDD UKTPT bidang pengajaran Sertos pada tahun 2025. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan salah satu mata kuliah yang saya ampu, yaitunya mata kuliah Web Design. Mata kuliah ini merupakan mata kuliah praktek dengan bobot 3 SKS. Web Design merupakan mata kuliah yang mempelajari proses perancangan desain pada media website, yang didasarkan pada analisis kebutuhan pengguna serta permasalahan yang dihadapi oleh pengguna tersebut. Proses ini dilaksanakan dengan mengacu pada prinsip-prinsip ilmuwan desain komunikasi visual. Dalam perancangan desain web di mata kuliah ini, saya menganjurkan mahasiswa menggunakan metodologi desain. Mata kuliah ini sudah pernah diajarkan pada perkuliahan sebelumnya, dengan harapan dengan adanya bimbingan dari atau bantuan dari metodologi desain ini membuat mahasiswa berpikir secara terstruktur dalam memudahkan merancang sebuah web design. Luaran dari mata kuliah ini adalah sebuah prototipe web design yang dapat dilihat bentuk tampilannya atau user interface-nya dan bisa dirasakan gambaran dari experience-nya atau pengalaman penggunanya dengan mengedepankan estetika, fungsionalitas, dan kenyamanan interaksi. Adapun CPL Prodi pada mata kuliah ini adalah menunjukkan sikap bertanggung jawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri, menguasai pengetahuan serta penguasaan teknis desain komunikasi visual dalam bidang multimedia, mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam konteks pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora yang sesuai dengan bidang keahlian. Mampu menunjukkan kinerja mandiri, bermutu, dan terukur, mampu merancang ilustrasi baik berupa gambar, foto yang diolah secara digital dan non-digital sebagai bagian dari elemen desain dalam menyampaikan komunikasi visual yang efektif. Mampu mengambil keputusan secara tepat dalam konteks penyelesaian masalah di bidang keahliannya. Mampu bertanggung jawab atas pencapaian hasil kerja kelompok dan melakukan supervisi dan evaluasi terhadap penyelesaian pekerjaan yang ditugaskan kepada pekerja yang berada di bawah tanggung jawabnya. Mampu mendokumentasikan, menyimpan, mengamankan, dan menemukan kembali data untuk menjamin kesahihan dan mencegah plagiasi. Mampu menerapkan prinsip layout dan grid pada elemen desain di berbagai media. Mampu merancang informasi visual berupa desain editorial, mampu mengelola proyek desain secara mandiri dan bertanggung jawab serta bekerja di dalam tim. Sedangkan untuk CPMK mata kuliah ini sendiri ada 3. Yang pertama, mampu mengelola kerja kelompok dan tanggung jawab atas pekerjaan di bidang desain web berbasis UI UX. Mampu merumuskan masalah dan menganalisa kebutuhan pengguna dalam desain web sesuai dengan prinsip dan elemen teknis desain komunikasi visual. Dan CPMK yang ketiga adalah mampu mendesain web secara profesional menggunakan ilustrasi dan kaedah informasi visual serta mempresentasikan secara mandiri. Dalam pembelajaran di perkuliahan ini, saya melakukan secara diskusi dan proyek besar learning. Di kelas, kita melakukan diskusi di awal-awal perkuliahan, menyampaikan materi dan meminta tanggapan dari mahasiswa terhadap materi ini. Kemudian di pertemuan selanjutnya kita melakukan by project. Ada penugasan yang diberikan kepada mahasiswa dalam bentuk kelompok. Itu akan kita lakukan asistensi
bimbingan ke setiap kelompok yang sudah dibagi dalam perkuliahan ini. Dan juga kita menggunakan metode DIY, yaitu delivery, penyampaian materi tentu saja yang ditunjang dengan bahan hajat, interaksi, mendorong mahasiswa untuk berinteraksi dan aktif dalam pembelajaran, serta asesmennya yang juga merupakan hal penting, penilaian dari apa yang sudah dikerjakan oleh mahasiswa tersebut. Untuk penilaian di sini ada 4 poin penilaian. Yang pertama, kehadiran itu 5%, tugasnya 30%, UTS 15%, proyek akhir sebanyak 50%. Kenapa kehadiran kelas di sini hanya 5%? Karena di kelas kita hanya bertemu sebanyak 3 kali. Habis itu kita akan lakukan pembagian kelompok, asistensi. Kita lakukan bisa saja di ruang kelas ataupun secara mandiri kelompok mendatangi dosen pengampu sesuai dengan jadwal perkuliahan. Selanjutnya, saya akan menampilkan video pembelajaran tatap muka di kelas pada mata kuliah web design. Terima kasih dan selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Pagi, Pak. Sehat ya? Sehat. Kita sepertinya bahagia sekali hari ini. Ya, mungkin ada sesuatu pagi ini yang membahagiakan yang bisa diberitakan di kelas ini. Ini enggak ada. Sudah nanti kita simpan ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita ketemu lagi pagi ini di kelas web design. Untuk absensi silakan diambil di smile-nya, itu sudah saya bukakan. Silakan 5 menit saya rasa cukup. Sudah? Nggak sampai 5 menit, saya sebentar sumber. Oke, kita lanjut. Oke, kita bertemu lagi di pertemuan kedua di minggu ketiga dan keempat ini. Karena di minggu kemarin di pengantar itu sudah kita sampaikan beberapa materi dan juga ada penugasan. Sebelum masuk ke materi selanjutnya, kita mau review singkat dulu ini. Apa itu kira-kira yang disebut dengan website itu apa? Atau lebih fokus ke mata kuliah kita, desain website itu apa? Pak? Apa ayo? Desain yang berfokus ke interface, Pak. Desain yang berfokus ke interface, oke, boleh. Terus apa lagi? Ya. Media yang digunakan untuk memasarkan sebuah produk atau jasa. Boleh. Jadi kalau kita rangkum semua itu, kira-kira website itu adalah sebuah media yang informatif, yang semua fitur itu bisa kita tempatkan di dalamnya. Apakah mulai dari fitur perbelanjaan, berita, media sosial, dan lain sebagainya. Nanti akan kita pelajari lebih lanjut. Jadi di pertemuan kali ini kita akan masuk ke menu yang ada di dalam website. Jadi kira-kira kurang lebih ini. Ada 3 jenis menu yang ada di dalam website itu. Yang pertama adalah horizontal menu. Artinya menunya itu tersusun secara horizontal. Kemudian seperti ini contohnya, menunya di bagian atas. Yang vertikal itu menunya tersusun di sebelah kiri secara vertikal. Drop down itu dia seperti ini. Ada ketika satu menu diklik, maka akan muncul menu selanjutnya. Dan ini disebut dengan hamburger menu. Kenapa? Karena dia nanti ketika ini diklik, maka akan muncul beberapa menu lagi. Dan ini biasanya kita gunakan itu di perangkat mobile. Tapi kenapa ini disediakan? Karena ada beberapa website yang terpaksa menggunakan ini. Jadi satu hal yang menjadi fenomena ini, kan sekarang kita lebih cenderung menggunakan perangkat mobile. Itu di beberapa tahun terakhir, mungkin di setiap pertemuan sering kita jumpai bahwa ketika mahasiswa itu mendesain sebuah menu website, maka mereka karena habitnya menggunakan mobile, cenderung menggunakan menu-menu seperti ini. Sehingga menu yang idealnya horizontal dan vertikal dan drop down menu ini yang ada di dalam sebuah website itu diabaikan. Karena cenderung
menggunakan mobile, di mobile itu kan biasanya kalau kita buka menu, klik icon titik tiganya, maka nanti akan muncul menu-menu ke bawahnya, baru itu ada pilihan dan sebagainya. Kenapa dilakukan di mobile seperti itu? Karena layarnya terbatas. Nah, tapi kenapa di website itu disarankan seperti ini? Kan kita penggunaan website ini, kita gunakan di desktop ya. Nah, saudara bisa lihat ini ada laptop saya di depan. Kira-kira sebesar inilah layar yang akan mengakses menu yang ada di website itu. Sehingga disarankan menunya seperti ini. Karena tadi di minggu kemarin kita sudah bahas, kelebihan website itu dari perangkat mobile misalkan adalah lebih informatif. Artinya informasinya lebih banyak daripada perangkat mobile. Kenapa informasinya lebih banyak? Karena layarnya itu besar, sehingga bisa dimunculkan informasi yang lebih banyak. Ini sedikit tentang menunya. Kemudian kita lanjut. Nah ini fasilitas yang harus ada, yang harus kita munculkan dalam kita mendesain sebuah web itu. Yang pertama responsif. Apa itu kira-kira? Coba Zidan. Gimana? Gimana? Berinteraksi dengan user. Responsif, berinteraksi dengan user. Coba yang lain, apalagi pendapatnya? Hasbi coba. Mudah untuk digunakan juga. Mudah untuk digunakan. Kalau secara artian responsif itu apa? Respon. Artinya dia memberikan tanggapan, ya kan? Ada responnya. Jadi ketika sesuatu menu atau ikon kita klik di situ, maka ada responnya. Dan itu harus cepat dia. Ya, ada responnya. Interaktif. Interaktif ini apa? Nah, coba ya. Bisa berinteraksi dengan websitenya. Contohnya gimana? Contohnya misalnya pengguna mau klik menu dan itu langsung bisa pilih menu atau menu yang lain. Apa bedanya dengan responsif? Respon itu bentuk balasan dari interaktifnya itu. Jadi dari pengguna. Respon itu bentuk balasan dari interaksinya. Iya. Oke, misalkan seperti ini. Kita ambil contoh. Kan sering kita melakukan pendaftaran. Ada menu pendaftaran atau form pendaftaran pada sebuah website. Ya kan? Kemudian di sini adalah isian nama. Di sini isiannya nomor KTP misalkan. Jadi kalau yang responsif itu apa? Kita klik simpan, misalkan, klik simpan, minimal tombolnya berubah warna. Berarti dia merespon bahwa tombol ini sudah dieksekusi. Kemudian ketika ini, artinya kalau nomor KTP, maka artinya angka ya. Maka ketika kita entrikan A, B, C di sini, maka dia akan memberikan interaksi berupa muncul pesan, tidak boleh huruf, hanya angka, atau bisa jadi ketika ini kita ketikkan huruf A di sini, dia geser-geser aja dia, bergetar dia kiri kanan, kira-kira seperti itu. Jadi kemudian dari dua hal ini saja dulu akan melahirkan yang disebut dengan experience, pengalaman pengguna. Pertanyaan saya, kenapa kita lebih cenderung menggunakan interface yang A dibandingkan yang B? Atau contoh sederhana saja, ketika kita membahas experience ini, dia tidak terlepas dari interface. Kenapa saudara kalau sudah beli HP Samsung misalkan, nggak mau lagi pindah ke HP Oppo misalkan? Kenapa? Kita tidak membahas spesifikasinya di sini, apa kira-kira? Karena kebiasaan yang didapatkan dari experience yang ini. Jadi kenapa seseorang bisa bertahan dengan satu interface? Karena experience yang didapatkannya itu sudah memenuhi apa keinginannya. Jadi dalam kita mendesain web nanti, ini harus ini. Bagi mungkin yang sudah pernah bimbingan tugas akhir ketika membuat desain website, ini sangat diperhatikan ini. User interface dan user experience itu tidak bisa dipisahkan. Oke? Kemudian aksesibilitas. Apa itu aksesibilitas?
sebuah fasilitas yang ada di dalam website itu dia harus aksesibilitas, artinya dapat diakses dengan mudah. SEO friendly ini, SEO friendly ini apa? Mungkin jarang mendengar. URL-nya, alamat webnya. Jadi kalau mau bikin website, alamatnya yang gampang diingat. Ya, jangan alamatnya nanti fitragaul.com. Atau mungkin itu justru lebih mudah diingat gitu ya. Ya. Jadi misalkan sesuai, misalkan dia tentang e-commerce, maka identik namanya dan gampang diingat. Oke? Kita lanjut. Dan di dalam analisis desain itu ada beberapa elemen yang harus kita perhatikan. Yang pertama, visual hierarkinya. Secara istilah adalah susunan elemen yang menuntun fokus pengguna. Contohnya, contoh kasusnya misalkan saya langsung berikan sampel saja biar saudara lebih cepat memahami. Misalkan kita mau bikin website sebuah perusahaan. Kira-kira perusahaan apa? Idenya apa? Ya. Perusahaan, oke, berarti toko sepatu. Kita ambil dulu konsepnya toko sepatu. Kemudian di sini dalam visual hierarkinya itu artinya tampilan hierarki dari menu yang akan kita tampilkan nanti, dia harus menuntun fokus pengguna. Maka kalau kita berbicara toko sepatu, maka kita harus tahu dulu siapa penggunanya. Penggunanya siapa? Toko sepatu ini. Atau dalam istilah, nanti juga akan kita lanjutkan di menu perancangan nanti, disebut dengan user persona. Kira siapa user personanya di sini? Remaja, kisaran umur, atau pria dan wanita? Pria, misalkan pria berarti sepatunya khusus sepatu pria, umurnya berapa? 15 sampai 24 tahun. Ya, tanggap seperti itu. Oke. Berarti di dalam susunan elemen itu nanti akan menuntun fokusnya, misalkan ini sebuah websitenya. Berarti kita akan bikin susunan berupa elemen-elemen, misalkan di sini di awal ini kita kasih dulu gambar sepatu prianya. Dengan kalau kita masuk ke habitnya, pria dengan usia 15 sampai 24 tahun ini habitnya menggunakan sepatu seperti apa? Sepatu seperti apa? Sneaker, casual dengan warna yang pink? Enggak ya. Mungkin dengan warna yang abu-abu. Jadi salah satu susunan elemen yang menuntun fokusnya itu adalah mungkin pemilihan gambar, warnanya. Dan kalau seandainya India mau beli, langsung aja kita kasih keranjang kuning di sini. Itu kira-kira. Jadi dari awal itu dia sudah dituntun dulu. Kemudian ada konsistensi keseragaman warna. Font dan elemen desain. Kan nggak lucu. Di sini kita gunakan, untuk home kita gunakan huruf seperti ini. Kemudian untuk by-nya kita gunakan huruf seperti ini. Ya kan? Jadi dia harus konsisten, baik berupa pemilihan tulisan, warna, dan elemen-elemen lainnya. Termasuk logo dan semuanya. Kemudian load time, kecepatan halaman dalam menampilkan konten itu harus kita pertimbangkan. Artinya apa? Dalam satu halaman website nanti ketika saudara mendesainnya, jangan tampilkan terlalu banyak data di satu halaman. Kan mungkin sekarang pekerjaan kita hanya mendesain tampilannya saja ini. Ketika eksekusi itu mungkin akan dilakukan oleh rekan-rekan kita di informatika, ya kan? Kita bikin sebuah halaman website dengan satu halaman itu ada 100 gambar. Ya kan? Kira-kira satu gambar itu kita anggaplah besarannya itu mungkin 1 megabyte. Ya kan? 100 berapa dia? 100 mega. Jadi ketika halaman itu di-open oleh pengunjung, maka dia harus meload konten sebesar 100 mega. Lama nggak kira-kira load time-nya? Jadi kita ketika mendesain itu juga pertimbangkan ini. Jangan dimunculkan semua, misalkan kita punya produk makanan. Judul rumah makannya adalah serba-serbi Indonesia, kan banyak itu. Berarti Sabang sampai Merauke ada ya.
Jadi di halaman home itu langsung dipublish semuanya. Sumatera disusun paling atas, Jawa bagian bawah. Kan ada berapa gambar itu? Nah, itu makan waktu yang banyak, ya kan? Kemudian navigasi efisiensi. Jadi artinya kemudahan pengguna dalam berpindah antar halaman. Makanya di awal kemarin saya sampaikan bahwa tidak boleh ada halaman buta di dalam sebuah website. Kalau kita di mobile mungkin cenderung navigasinya disembunyikan. Kita klik lagi baru dia keluar, ya kan? Tapi dalam website nggak boleh, navigasinya itu di semua halaman harus ada, ya kan? Dan si pengguna itu dia harus tahu di posisi mana dia berada. Misal kayak tadi, ketika dia ini ada menu home, menu buy, kemudian di sini ada menu produk misalkan. Ketika dia berada di sini, artinya tulisannya mungkin berubah warna menjadi hitam seperti ini, ya kan? Atau ada elemen penanda lainnya. Jadi dia harus tahu di mana dia berada dan gampang dia untuk pindah kemana selanjutnya atau mundur ke halaman sebelumnya. Walaupun di sini kalau kita buka browser itu kan ada back sama neck-nya di sini kan. Usahakan ini tidak dipakai karena ini tidak runtun sesuai dengan hierarki kita. Nanti bisa saja sebelum ini dia ada klik yang lain kan. Nah, jadi jangan paksakan mereka gunakan ini. Atur navigasi ini agar mereka nyaman sedemikian rupa, tahu posisinya di mana. Oke? Kira-kira sampai sini dulu. Ada pertanyaan? Cukup sampai di sini? Ada Pak. Ya? Apa fungsi konsistensi dalam website Pak? Maksudnya kan kalau seluruh hierarki itu kan untuk menuntun pengguna. Tapi apa dampak dari konsisten dalam satu website itu Pak? Jadi gini, kayak tadi bentuk konsistensi itu dah mungkin berupa warna, huruf, kemudian pemilihan elemen. Misalkan gini contohnya, untuk toko online, ketika kita belanja kan butuh persetujuan atau approval untuk kita mau beli ini, bayarnya berapa, dengan pakai metode pembayaran apa kan dah seperti itu. Misalkan kita gunakan di satu menu, kita gunakan approvalnya itu centang warna hijau, ya kan? Atau di sini warna hitam lah, karena spidol saya warna hitam. Kemudian di menu lain, kita gunakan, mungkin kita gunakan persetujuan juga, centang juga, tapi warnanya biru. Aksinya sama kan, persetujuan. Jadi ini membuat pelanggan berpikir, ya kok beda, kan gitu. Apakah saya salah langkah? Padahal ini kan hanya persetujuan. Kemudian satu lagi, untuk pembatalan kita bikin tanda X di sini misalkan. Kita kasih warna biru. Dan di satu menu untuk batal itu, kita kasih tulisan ops gitu, warna hitam. Kan artinya pengguna jadi mikir lagi, di setiap halaman mereka mikir, di setiap halaman mereka berpikir. Makanya harus ada konsistensi dalam penggunaan elemen, warna, ataupun logo. Contohnya saja misalkan, mungkin kita sering dari Mac Windows lah. Ya kan? Kita pengguna Mac sama pengguna Windows ketika berswitch, mereka melihat logo itu aja mereka mikir dulu kan. Ini logo apa gitu. Saya belum pernah pakai. Padahal ini sebenarnya untuk browsernya. Tapi dia biasanya pakai browser itu Internet Explorer. Sekarang makanya Safari, kan beda itu. Kemudian ada satu lagi posisi. Kalau di Windows posisi batal, minimize itu kan di kanan. Kalau di Mac kan di kiri. Ya kan? Nah, itu juga membingungkan. Karena ketika si pengguna Windows pindah ke Mac, mereka biasa setirnya setir kanan, sekarang setirnya kiri kan jadi bingung dia. Makanya perlu konsistensi ini. Keseragaman berupa warna, font, elemen desain, posisi, dan semuanya. Sangat penting sekali. Karena kalau posisinya beda-beda, yang lucunya lagi, misalkan mau batal nih, kita sebagai pengguna maksa orang untuk beli. Mau diarahin ke batal ini, dia lari tombolnya. Ya kan? Nggak boleh, aksinya harus beli. Dikejar lagi ke sini, dia pindah lagi ke sini kan.
Kan bisa saja kita bikin seperti itu. Artinya kita maksa dia untuk beli, tapi kan nggak mungkin seperti itu, ya kan? Ya kira seperti itu. Oke, kita lanjut. Nah, ini jenis-jenis website. Mungkin saudara saya yakin sudah pernah mengunjungi semua. Ada website statis namanya, ada website dinamis. Bedanya kalau statis itu isinya itu aja, tidak ada konten yang berganti. Mungkin contohnya adalah website tentang sejarah dunia. Sejarah dunia kan nggak berubah kan? Kecuali ada yang merubahnya. Kan gitu ya. Kalau website dinamis ya kayak portal berita lah. Kontennya berubah, kemudian posisinya juga dinamis. Kan website itu bisa juga kita buka di mobile, di handphone pakai Chrome. Kalau dia statis, ketika kita buka di handphone, misalkan ini websitenya nih, maka ininya yang muncul. Kalau mau baca ke sini kita geser-geser dulu, ya kan? Dia bisa artian statis dalam konten ataupun bentuk. Kalau dinamis itu dia, jadi ketika besar ini buka dengan mobile, dia otomatis layarnya menjadi kecil. Nah, jadi posisi tulisannya pindah ke sini, ya, kira-kira seperti itu. Ya. Kemudian e-commerce sering dikunjungi, ya. Siapa yang suka belanja e-commerce? Ya. Ya. Portofolio. Apa contohnya? Yes, Pak. Apa? Yes. Ya, terus apa lagi? Banyak portofolio perusahaan, grup apa gitu kan. Blog apa? Blogger bikin blog. Bisa diisinya tentang konten berita atau cerita atau apa gitu kan. Perusahaan udah jelas, ya kan? Forum komunitas kayak Kaskus. Apalagi contohnya? Reddit, Pak. Nah, Reddit, apalagi kira-kira ya banyak. Ini jenis ini bisa kita tambah lagi ini, tergantung kebutuhannya apa. Oke, kira-kira ini yang akan kita, jadi dari beberapa jenis ini nanti yang akan saudara lanjutkan menjadi tugas akhir semesternya, pilih salah satu jenis di sini nanti. Kemudian kita nanti akan masuk ke tahapan perancangan. Kemudian nanti kita akan coba demonstrasikan di kelas nanti di akhir semester seperti yang sudah diinformasikan sebelumnya. Oke, kira-kira itu dulu. Oke. Oke, terima kasih untuk pertemuan kali ini. Tadi sudah kita ceritakan ada beberapa bagian yang harus saudara pahami, yang itu akan saudara implementasikan nanti ke dalam perancangannya. Kira-kira apa? Yang pertama, apa kira-kira yang harus saudara implementasikan di dalam penggunaan websitenya nanti, dalam perancangannya? Responsif, kemudian interaktif. Tadi saya suka bahasanya si Alia. Apa tadi? Interaktif dan responsif itu? Respon itu adalah bagian dari interaksinya, jadi tidak bisa dipisahkan. Kemudian memberikan user experience yang baik dengan tentu tampilan yang baik juga. Nggak mungkin kan experience didapatkan tanpa ada tampilan, ya kan? Kemudian konsistensi itu yang penting. Jangan bertele-tele dalam pemilihan logo, warna dan sebagainya. Dan tentu saja itu semua nanti kita bangun sesuai dengan kebutuhan pengguna nantinya. Untuk lebih detailnya nanti kan kita bahas di pertemuan selanjutnya. Dengan metode apa kita lakukan perancangan ini akan kita bahas di pertemuan selanjutnya. Oke, saya rasa itu di pertemuan kali ini. Saya harap pertemuan ini bermanfaat. Kalau ada salah dan jangkal saya mohon maaf. Terima kasih. Saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.